hadir pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang dibawakan oleh saya sendiri, Yumiati Albertina Jaha, selaku calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Alor, NTT dari SMK Negeri 1 Palabahi. Oke, baik Bapak Ibu Guru sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk kita akan berdoa sebelum memulai aktivitas kita, dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Rahmat untuk memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengikuti kegiatan pada pagi hari menjelang siang, mari saya mengajak kepada kita semua berdoa kepada Tuhan agar kegiatan kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Tuhan. Izinkan saya berdoa kepada Islam dari mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan di pagi hari ini kami semua dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kami semua akan mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Palabahi. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga kegiatan ini dapat memberikan ilmu dan wawasan bagi kami semua. Tuhan, semoga lewat kegiatan ini menambahkan ilmu bagi kami semua untuk kami terapkan di SMK Negeri 1 Palabahi. Mudah-mudahan kegiatan yang bermanfaat ini dapat membawa manfaat, maslahat bagi kebaikan kami semua di lembaga ini. Ini doa dan permohonan kami. Semoga Tuhan mengabulkan segala doa dan permohonan kami. Amin. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik, terima kasih buat Bapak Rahmat yang sudah membuka kegiatan kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya, kita dengan semangat, dengan ekspresi. SMK 1 bisa. SMK 1 hebat. SMK 1 luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu semua. Di sini saya sangat senang bisa berada di antara Bapak Ibu guru hebat sekalian yang ada di SMK Negeri 1 Palabahi. Saya yakin di sini kita semua sudah paham betul bagaimana cara kita mendidik anak, bagaimana cara kita mengarahkan anak untuk mendapatkan atau memiliki karakter yang baik. Kegiatan ini merupakan aksi nyata kami. Kami sudah kurang lebih 2 bulan mengikuti kegiatan guru penggerak, dan 2 bulan ini saya sudah menghabiskan 1 modul, dan di akhir dari 1 modul kami CGP diminta untuk membuat aksi nyata, dan salah satunya adalah membagi penerapan atau diseminasi budaya positif yang terjadi di sekolah. Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di benak daripada Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau memberikan tanggapan atau pendapat? Ada. Ya. Ya, budaya positif membuat semua proses belajar mengajar, sekolah, Ya, menurut Pak Doni, budaya positif itu kita mengarahkan anak supaya terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif. Ada lagi, Bapak Ibu sekalian, ya silakan Bapak Rahmat. Budaya positif artinya bahwa kita menerapkan hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bernilai dan nilai kebaikan untuk diterapkan kepada anak-anak dalam proses belajar mengajar. Ya, bicara tentang budaya positif berarti kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita biasakan kepada
Pembiasaan-pembiasaan baik atau budaya positif ini bukan hanya kita biasakan kepada anak, tetapi harus dibiasakan kepada seluruh warga sekolah, baik itu anak, anak murid, bapak ibu guru, dan juga pegawai tata usaha dan semua yang ada termasuk di dalam rumpun warga sekolah. Oke, baik bapak ibu, di sini ada 7 komponen inti yang kami pelajari di budaya positif. Ya, yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai dan kebajikan universal, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, baik. Saya ingin bertanya dulu sebelum kita lanjut. Kira-kira dari 7 komponen inti dalam budaya positif ini, ada berapa komponen di situ yang Bapak Ibu sudah ketahui atau yang sudah lakukan di kelas Bapak Ibu sekalian? Kalau perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu sudah terapkan di kelas? Belum. Oke. Kalau disiplin positif dan nilai kebajikan universal? Sudah. Oke. Kebutuhan dasar manusia? Oke. Motivasi perilaku manusia? Oke. Posisi kontrol guru? Oke. Keyakinan kelas? Sudah. Segitiga restitusi? Oh ya, saya juga selama ini pada saat mengikuti program guru pengen bergerak, pada saat masuk di modul budaya positif, saya juga berpikir apa ini segitiga restitusi. Ya baik Bapak Ibu, sebentar kita akan lihat sama-sama apa itu segitiga restitusi. Ya, perubahan paradigma belajar biasa kita sebut sebagai pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, Bapak Ibu guru sekalian, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sebelum kita lanjut saya mau bertanya lagi. Pasti Bapak Ibu guru sudah pernah dengar yang namanya pembelajaran berpusat kepada murid. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya, pembelajaran berpusat pada guru. Nah, ada 2 jenis pembelajaran di sini. Sekarang yang saya mau tanyakan, Bapak Ibu di kelas sudah menggunakan pembelajaran yang bersifat apa? Apakah masih pembelajaran yang berpusat pada guru atau berpusat pada peserta didik? Ya, tentunya kita semua sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berarti Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita mengajar siswa itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa di dalam kelas. Jadi kita tidak menonton seperti ceramah, ya kita tidak menonton kita guru yang berbicara sendiri di depan kelas sampai dengan mengakhiri pertemuan, anak akan merasa bosan. Dan kalau Bapak Ibu sudah menjawab bahwa di dalam kelas sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, berarti Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang tujuan utamanya dari pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah kita menghasilkan peserta didik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di mana di sini ada 6 dimensi, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, dari 6 dimensi ini saya yakin di sekolah kita sudah melakukannya. Ya, kita tahu bersama bahwa beriman dan bertakwa setiap pagi kita ada melakukan doa bersama peserta didik dan juga seluruh warga sekolah. Kemudian di setiap hari Jumat ada persisten. Itu merupakan perwujudan dari beriman dan bertakwa. Kemudian berkebinekaan global, ya, kemudian ada bergotong royong. Kalau bergotong royong di sini bukan hanya dia berbicara tentang melakukan kebersihan, ya, secara gotong royong. Tapi gotong royong di sini adalah bagaimana peserta didik bisa bekerja sama dengan baik, berkolaborasi. Oke, Bapak Ibu, itu berhubungan dengan pembelajaran paradigma baru. Ya, baik Bapak Ibu, saya mengajak kita coba kita berpasangan, kemudian satu orang mengepalkan tangan dan satu orang lagi berusaha membujuk
ular ada dalam. Ya, mau detail sebentar saya beri es kan, sebentar saya terampil. Oke, ada yang sudah ada yang belum. Ya, baik. Apakah ada yang membuka tangan, Bapak Ibu? Ada. Ya, silakan. Dr. Ahmad, alasan Bapak membuka tangan, kepalan tangan Bapak itu karena apa? Ada ular. Ada ular. Ya, dengan rujukan ada ular. Ada ular. Oke, ada lagi yang membuka kepalan tangan? Memberikan uang. Ada. Ya, bagaimana Bapak? Ya, oke, ini ya, bukan jadi akhirnya membuka tangan. Ada yang masih mengepalkan tangan? Ada. Ya, kenapa Bapak? Ada. Cara berjalan kata Ada yang membuka. Oke, ada lagi yang masih mengepalkan tangan? Ibu Yus, kenapa tidak mau membuka? Keras. Karena memang tidak mau membuka. Ya, baik Bapak Ibu, kita mau membuka, kita punya kepalan tangan atau tetap dengan kita punya kepalan tangan ini, itu semua tergantung kepada diri pribadi kita masing-masing. Jadi sebenarnya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita punya diri. Orang lain tidak bisa mengontrol gitu. Ya, Bapak Ibu kita lihat yang berikut. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Di sini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Ya, di sini ada stimulus respon. Kalimatnya seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kenyataannya teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berpikir bahwa kita bisa mengajak orang supaya kita sepaham begitu. Tapi sebenarnya orang itu juga punya teori kontrol diri masing-masing. Kemudian yang kedua di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering melihat anak-anak punya perilaku buruk, kita bilang itu suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi bisa saja anak berperilaku buruk, dia punya tujuan tertentu, atau ada yang mendorong dia sehingga dia berperilaku buruk. Kemudian yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi, Bapak Ibu tidak mau membuka kepalan tangan karena Bapak Ibu sendiri yang mengontrol diri daripada Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sama Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, mungkin pada saat tadi Bapak Kris membujuk Ibu Lydia untuk membuka kepalan tangan, Ibu Lydia tidak mau membuka, tetapi ada paksaan berupa kritikan seperti itu. Ya, hasilnya Ibu Lydia membuka kepalan tangan. Tapi teori kontrolnya adalah seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa bekerja sama, memikirkan atau menemukan solusi yang baik. Yang terakhir di sini, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Bapak Ibu, kalau di dalam kelas kita memberikan kuis kepada siswa, kita hasil akhirnya kita jangan bilang oh Anda menang, Anda kalah. Tidak seperti itu. Karena hal demikian akan memacu atau memicu rasa minder daripada anak-anak. Jadi teori kontrol di sini adalah kita berpikir bahwa mereka semua sama-sama menang. Ya, yang berikut kita masuk kepada disiplin positif. Ya, Bapak Ibu di sini disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai. Kita melakukan disiplin positif biasanya kayak anak itu memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, penghargaan. Bapak Ibu ketika kita bilang anak siapa yang mau bertanya, kalau siapa yang bertanya sebentar, Ibu guru kasih gula-gula. Ya, atau silakan siapa yang mau berbicara di depan nanti sebentar Ibu guru terakhir di kami. Sebenarnya itu salah Bapak Ibu. Ketika saya belajar tentang disiplin positif, ternyata hal ini saya juga sering lakukan di dalam kelas. Ya, saya kasih pertanyaan ketika anak sudah tidak bisa menjawab, untuk mau memicu mereka untuk berpikir, saya bilang siapa yang bisa jawab sebentar ambil nasi 1 bungkus di kantin. Ya, atau ambil es dan kue 1 di kantin seperti itu. Ternyata hal seperti itu merupakan sebuah disiplin positif juga memicu anak untuk berpikir, tetapi sebenarnya itu salah karena anak akan
entengnya pikiran, dia akan mendapatkan sesuatu. Sebenarnya itu tidak boleh. Oke Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi seperti penghargaan yang tadi saya kasih contoh itu merupakan motivasi juga, tapi dia adalah motivasi ekstrinsik. Ya, tetapi di sini kita dituntut untuk memunculkan motivasi intrinsik, di mana memang anak mau melakukannya karena keinginannya sendiri, karena ada motivasi dorongan dari dirinya sendiri. Oke baik Bapak Ibu, kita masuk di bagian budaya positif yang berikut. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini merupakan sifat-sifat positif manusia yang bertujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita tahu bersama bahwa nilai-nilai kebajikan kita yang kita terapkan di sekolah itu adalah nilai profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di situ. Kita sudah melakukannya di dalam kelas, kita sudah melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Dalam hal ini ada apel pagi, apel siang, kemudian kita ada menerapkan 5S, senyum, sapa, salam. Dan itu semua merupakan nilai-nilai dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ternyata bukan hanya ada profil pelajar Pancasila saja Bapak Ibu guru. Jadi ada institut lain yang juga punya nilai-nilai kebajikan universal. Di mana di sini ada dari Institut Ibo Primary Years Program atau PYP disingkat. Ya, di situ dia punya nilai-nilai kebajikan universal, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dia lebih banyak daripada pelajar Pancasila. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam lagi, nilai-nilai ini juga sudah terkandung di dalam nilai profil pelajar Pancasila. Oke baik Bapak Ibu guru, kita masuk di budaya positif yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini ketika kita ada di dunia pendidikan, kita berbicara tentang kebutuhan dasar daripada peserta didik. Kita akan melihat apa saja kebutuhan dasar yang harus kita pahami daripada peserta didik. Yang pertama di sini ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, kalau kita bicara tentang kebutuhan bertahan hidup berarti kita bicara tentang makanan, minuman, ya tempat tinggal, dan juga bisa kesehatan bisa masuk di dalam. Nah Bapak Ibu, ketika kita di dalam kelas, kemudian kita melihat anak mengantuk, apa yang Bapak Ibu lakukan? Marah? Ya, suruh keluar dan cuci muka. Oke, setelah cuci muka masuk, selesai ikut pelajaran. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat anak mengantuk di dalam kelas, hal pertama yang kita lakukan adalah mungkin kita akan melakukan pendekatan dengan anak, memanggil dia, kemudian bertanya kenapa. Jangan kita langsung terburu marah atau dengan suara yang keras kita bentak anak. Karena apa? Bisa saja dia memiliki kebutuhan bertahan hidup. Dalam hal ini mungkin tadi pagi dia tidak makan baru datang sekolah. Ya, atau mungkin dia sedang mengalami musibah. Sekarang ini kita lagi mengalami musibah. Kita punya saudara-saudara yang perahu motor mengalami musibah dan ada beberapa anak yang sampai saat ini belum ditemukan. Bisa saja itu merupakan keluarga dia, sehingga dalam kelas dia termenung memikirkan. Kalau kita bentak, kita marah dia tanpa mengetahui penyebabnya, kita sendiri yang akan merasa bersalah. Jadi alangkah baiknya kita bertanya dulu kenapa. Bisa saja di rumah dia punya rumah kebakaran, kita tidak tahu. Kita sudah marah dia, kita sudah bentak-bentak dia, bahkan kalau kita usir dari dalam kelas, padahal setelah dicari tahu, ternyata dia mengalami masalah yang pada akhirnya membuat dia merasa bertindak berbuat salah di dalam kelas. Nah Bapak Ibu, itu merupakan kebutuhan dari bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang berikut adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah Bapak Ibu, pasti ini sering sekali kita ketemu di dalam kelas, ada anak yang kepengen cari perhatian, ya sebentar kasih ke kiri, kasih ke kanan, ganggu dia punya kawan yang sedang
hati mereka dengan penuh rasa kasih sayang juga, dengan penuh perhatian. Oke. Ya, yang berikut ada penguasaan. Kalau penguasaan di sini anak merasa ingin disanjung-sanjung, anak ingin merasa dipuji. Jadi ketika anak ada di depan kelas, kemudian tiba-tiba bapak ibu guru bilang, ya silakan, siapa yang sudah mengerjakan tugas, dia angkat tangan seperti ini, lebih antusias daripada dia punya teman-teman yang lain. Itu artinya dia memiliki kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Dia ingin dipuji, dia ingin disanjung. Jadi jangan kita buru-buru sebagai guru, betul lo sibuk sekali, orang lain belum angkat tangan, lu yang angkat tangan. Atau lu terlalu apa sekali, orang lain belum jawab, lu yang sudah duluan jawab. Sebenarnya kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata seperti itu, karena kembali lagi kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Dia ingin disanjung, dia ingin dipuji. Oke, yang berikut bapak ibu di sini adalah kebutuhan dasar yang berikut ada kebebasan. Nah, bapak ibu kembali lagi kebutuhan anak di dalam kelas itu berbeda-beda cara belajarnya. Ya, mungkin anak tidak mau belajar di dalam ruangan. Ya, atau mungkin dia mau tapi karena sudah keseringan dalam belajar dalam ruangan dia merasa bosan, dia mau belajar di luar ruangan. Nah, anak seperti ini biasanya akan melakukan berbagai macam cara untuk menunjukkan ekspresinya ketidaksukaannya karena dia ingin bebas. Ya, bebas di sini bukan bebas melakukan segala sesuatu yang bersifat negatif, tidak. Bebas di sini artinya punya banyak cara untuk mengeksplor atau melakukan pembelajaran yang ada. Yang berikut di sini adalah kesenangan. Nah, bapak ibu guru seringkali juga kalau di dalam kelas itu anak-anak sering banyak kalau kita suruh diskusi, mereka lebih banyak bukan diskusi tapi cerita bareng lain dan tertawa. Ya, itu masuk dalam kebutuhan kesenangan. Jadi kita sebagai bapak ibu guru kita juga harus mengetahui 5 dasar kebutuhan daripada manusia ini yang kita bisa lihat daripada anak-anak yang ada supaya pada saat kita mau menindaklanjuti atau memberikan tindakan dalam kelas kita sudah bisa tahu oh langkah apa yang harus saya tempuh, harus saya ambil. Oke, baik bapak ibu, yang berikut budaya positif yang berikut di sini adalah motivasi perilaku manusia. Ya, tadi bapak ibu kita sudah singgung sedikit ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik dari dalam dan dari luar. Nah, di sini menurut Diana Gosen yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, bapak ibu guru, saya pernah bertanya ini di anak MKN. Ya, kalian datang pagi itu untuk apa? Ya, ibu, supaya kita orang yang suruh push up, supaya kita jangan lari-lari keliling lapangan. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka tidak sadar bahwa saya harus datang pagi karena memang saya anak sekolah, saya harus belajar datang pagi. Begitu. Yang kedua di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, seperti tadi saya sudah kasih contoh di dalam kelas. Anak hanya mau menjawab karena dia punya guru ini dengan habis ini makan di kantin gratis. Ya, motivasi ekstrinsik tidak dari dalam. Jadi kalau sebenarnya guru lain masuk dalam kelas dan memberikan pertanyaan dan tidak ada iming-iming penghargaan, berarti anak tidak akan menjawab begitu. Karena dia tahu lagi lebih baik nanti di unit pelajaran saja lah. Karena kita jawabnya kita dapat hadiah seperti itu. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai dan percaya. Nah, bapak ibu dari ketiga ini, 2 ini adalah motivasi ekstrinsik, sedangkan yang satu ini adalah yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, di mana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan itu dalam diri anak sehingga dia sadar bahwa yang memang dia lakukan itu ya memang dari dalam dirinya dia. Jadi kemarin saya masih di kelas MKN, ya karena saya di dalam kelas kan anak-anak biasanya guru yang bukan serang-serang dan mereka takut begitu. Jadi ketika saya masuk dalam kelas dengan ekspresi yang senyum-senyum, mereka juga melakukan, mereka punya aktivitas begitu. Jadi ribut dan lain sebagainya, bermain HP dalam kelas dan sebagainya. Ketika saya bertanya, mereka jawab begini, ibu juga ini, coba kalau buat begitu, nah ibu udah hukuman, panggil datang ke pusat dan ketua kelas ngomong begitu. Ibu kalau tidak, nah pada saat di dalam kelas mulai pembelajaran, nah ibu minta HP semua untuk kumpul di depan kelas baru ibu mengajar supaya yang lain tidak fokus lihat HP. Mereka ajar saya seperti itu. Pendapat
itu. Kemudian apa yang saya lakukan Bapak Ibu, saya bilang begini. Kalau kalian buat seperti itu artinya kalian disiplin di dalam kelas karena takut dengan aturan, takut dipukul dan lain sebagainya. Ibu guru tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena kita punya kesepakatan kelas yang kita sudah buat di awal bahwa kita harus disiplin di dalam kelas. Nah, masa kalau kita sudah buat kesepakatan di dalam kelas dengan disiplin, terus tiba-tiba ibu guru harus memberikan hukuman kepada kalian hanya gara-gara kalian bermain HP di dalam kelas seperti itu. Jadi saya memberikan penguatan kepada mereka dan mereka sadar sendiri. Ada satu anak yang kecil-kecil di MKM itu sibuk sekali waktu awal masuk, tetapi kemudian di hari pertemuan berikutnya dia sudah mulai duduk tenang karena dia mendapatkan sesuatu motivasi yang baik. Ibu guru bilang, saya tidak mau hukum kamu gara-gara main HP di dalam kelas, tidak. Tetapi saya mau kalian ingat kembali keyakinan apa, kesepakatan apa yang kita sudah buat. Kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, berarti kita harus yakini itu dan kita harus terapkan itu di dalam kelas. Jangan tunggu mau dapat hukuman baru kita duduk disiplin, tidak seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, itu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Kemudian yang berikut di sini ada Bapak Ibu, silakan perhatikan di layar. Ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, tadi Bapak Ibu di paling awal tadi Bapak Ibu baru mendengar kata restitusi. Nanti sebentar kita akan lihat apa itu restitusi. Oke, Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Siapa yang tahu di sini dia punya perbedaan? Efek jerah. Hukuman itu adalah pemberian efek jerah. Oke. Kalau konsekuensi, ya sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah buat. Oke, kita lihat sama-sama di sini. Ya, Bapak Ibu silakan kita perhatikan di sini. Hukuman itu dia bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, hukuman apa yang akan dia terima. Kemudian bersifat satu arah, artinya guru lebih mengontrol di sana. Kemudian hukuman itu berupa fisik dan juga psikis. Jadi fisik itu berupa mungkin kita cubit, ya kita pukul kakinya. Kemudian psikis itu berupa kata-kata yang keluar. Ya, terkadang ada anak-anak yang bilang begini, Ibu, lebih baik pukul saya saja daripada ibu omong dengan kata-kata seperti itu. Ya, Bapak Ibu, itu semua termasuk dalam hukuman. Kalau konsekuensi itu dia terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan atau kesepakatan kita. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang namanya konsekuensi pasti ada sejenis sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Itu kalau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu kita lihat di bagian restitusi. Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian di sini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi misalkan kalau ada anak bermasalah, kita panggil anak, kemudian jangan seolah-olah kita yang sudah tahu masalahnya. Kemudian kita bilang kemarin nggak dapat begini, tidak. Kalau di restitusi kita memberikan kesempatan kepada anak supaya anak menceritakan akar masalahnya sendiri. Ya, setelah dia menceritakan masalahnya di sana kita akan sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan atau mencari jalan keluar yang terbaik. Ya, itu namanya restitusi. Pasti kita semua sudah melakukannya, Bapak Ibu. Ya, cuma namanya saja yang kita baru dengar yaitu restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada satu contoh. Ya, satu contoh di sini yaitu saya memberi satu kasus yang sama dan bagaimana penerapannya dalam hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Ya, di sini contoh kasusnya adalah murid sering tidak mengerjakan PR. Kira-kira ketika murid yang sering tidak mengerjakan PR, jenis hukuman apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan dalam kelas? Mengeluarkan dari kelas. Ya, kasih keluar di dalam kelas. Ada lagi, marah. Kalau saya biasanya suruh anak berlutut. Ya, itu jenis hukuman yang saya berikan. Berdiri satu kaki. Berdiri satu kaki. Oke, kita lihat di sini. Guru menyuruh murid tersebut
bulan. Waktu Islam itu adalah silakan kerjakan tugas dan kumpul hari ini juga di guru. Ya, atau jam pulang kamu dilewatkan. Orang pulang jam 12, kamu pulang jam 1, kamu harus selesaikan dulu tugasmu. Ya, atau di dalam pembelajaran siswa disuruh duduk di tempat tersendiri dan silakan kerjakan tugasmu di situ. Sedangkan teman-teman yang lain belajar. Itu merupakan bagian dari konsekuensi. Kalau restitusi bagaimana Bapak Ibu, kita lihat di sini guru terlihat lebih bijak. Ya, di sini guru menanyakan keyakinan kelas. Ya, kamu tahu kesepakatan kelas kita apa sehingga kamu sudah mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kemudian membantu murid menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, di bagian ketiga di sini kita semua bisa lihat sama-sama bahwa kalau hukuman itu sifatnya guru marah dan murid menjadi takut kalau kita memberikan hukuman. Kalau konsekuensi, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ya, kalau kita memberikan konsekuensi, kita guru terlihat tegas karena kita mau anak-anak menyelesaikan tugas mereka. Tetapi di sini murid hanya mengetahui, dia hanya takut dengan aturan yang sudah ada atau kesepakatan yang kita sudah buat. Tetapi kalau restitusi, di sini guru terbuka, kemudian murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Di mana ketika guru mendekati dengan keyakinan, menanyakan dan lain sebagainya, di sana murid akan menyadari, oh memang benar saya yang salah. Oke, yang berikut. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada dua bagian, ada hukuman dan juga penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan ini dikategorikan sebagai konsep disiplin tetapi dengan identitas gagal. Kenapa Bapak Ibu, kita lihat sama-sama? Karena hukuman itu bersifat menyakitkan bagi siswa. Kemudian tidak nyaman. Ya, murid merasa takut. Ya, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak mau mengakui dia punya kesalahan. Murid akan berpikir, saya sudah dihukum kok, buat apa saya akui saya punya kesalahan. Seperti itu. Kemudian yang berikut adalah murid menjadi rendah diri. Oke, yang berikut di penghargaan. Penghargaan ini dikatakan tidak efektif. Ya, merusak hubungan atau sifat iri. Merusak hubungan di sini artinya merusak hubungan antar teman di dalam kelas. Bapak Ibu, contoh sederhananya begini. Ketika Bapak Ibu guru suruh si A maju ke depan menyelesaikan satu tugas, kemudian dia berhasil menyelesaikan tugasnya, Bapak Ibu bilang, ya silakan tepuk tangan buat dia. Kita semua tepuk tangan buat si A. Kemudian si B silakan maju ke depan kerja tugas. Dan ketika si B sudah mengerjakan tugas, tetapi ada salah satu bagian yang salah, kemudian kita guru tidak memberikan aplaus kepada dia. Anak akan merasa iri hati. Saya hanya salah sedikit, tapi kenapa jadi yang lain ditepuk tangan, kenapa saya tidak ditepuk tangan? Itu merupakan penghargaan dengan konsep disiplin identitas gagal. Kemudian mematikan kreativitas siswa. Ya, kenapa mematikan kreativitas siswa? Karena anak-anak akan bereksplor, berkreativitas dengan iming-iming kita kasih sesuatu. Mereka tidak mau eksplor karena memang ada rasa ingin dari dalam diri. Yang berikut menghukum dengan sistem ranking Bapak Ibu. Ya, menghukum dengan sistem ranking. Kalau di sini ada Bapak Ibu wali kelas, biasanya setiap kali kita bagi rapor, kita baca 10 besar. Nah, ternyata itu juga konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena bisa jadi di semester ganjil ada anak yang masuk 10 besar, di semester genap dia tidak masuk 10 besar. Ya, kita tidak tahu alasannya apa, tetapi ketika kita baca nama dan dia tergeser, mungkin dia mempertahankan dia punya cara belajar, tetapi ada orang lain yang sudah lebih giat belajar lagi sehingga menggeser dia punya posisi. Nanti dia berpikir begini, saya ini sudah buat celah sama sekali, kenapa jadi saya tidak masuk dalam 10 besar itu? Saya selalu mengerjakan tugas dan lain semua saya mengerjakan, tapi kenapa saya tidak masuk dalam 10 besar? Dan itu membuat anak akan merasa marah juga kepada kita sebagai guru, marah juga kepada kita sebagai wali kelas, sehingga itu dikatakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai diri anak sendiri. Oke, yang berikut, kalau ini konsep disiplin dengan identitas gagal, yang berikut di sini adalah konsep disiplin identitas sukses. Yang pertama di sini ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Ya,
mengurangi waktu dia untuk meremediasi kesalahan seperti itu. Mungkin pada akhirnya kita sebagai guru akan panggil dia, lain kali tidak boleh seperti itu lagi. Mungkin kita sebagai mengingatkan dia, tapi dia sendiri tidak mau mengakui kesalahannya itu. Yang berikut di sini restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, kemudian yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Yang keempat ada teori kontrol, bahwa murid memiliki kontrol dirinya sendiri, memegang kontrol dirinya sendiri. Kemudian yang berikut adalah murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di dalam restitusi ini kita guru hanya memfasilitasi anak untuk mau menceritakan masalahnya. Kita guru hanya memfasilitasi anak untuk anak mau menemukan solusi dari masalah yang dia buat. Oke, Bapak Ibu, mari kita berpikir dan menentukan pilihan sejenak. Di sini ada beberapa pertanyaan di sini. Mencatat satu sekali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, kita simpan dulu ya Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, ada hukuman. Berikut, membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol pada saat jam pelajaran. Apakah itu konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Oke, hukuman. Ada lagi jawaban? Oh ya, konsekuensi. Masing-masing ingat jawabannya Bapak Ibu. Sebentar kita lihat sama-sama. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Ya, konsekuensi, ada hukuman. Oke. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran di kelas. Ya, hukuman ya Bapak Ibu. Oke. Berikut yang masih sama, tetapi di sini terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Ya. Konsekuensi. Oke, baik. Karena hukuman dan konsekuensi ini mirip-mirip ya Bapak Ibu. Jadi mari kita jeli untuk melihat. Oke, kita sama-sama lihat jawabannya di sini apa Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu jadi mencatat seperti itu merupakan hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di atas meja itu mungkin melanggar kesepakatan di dalam kelas. Jadi itu ada konsekuensi. Kemudian di sini terlambat mengikuti pelajaran, kuncinya di sini Bapak Ibu. Terlambat mengikuti pelajaran di kelas. Itu artinya dia melanggar kesepakatan di dalam kelas. Konsekuensi kalau ini terlambat hadir di sekolah diberikan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lewat. Kita masuk di budaya positif yang berikut, ada posisi kontrol. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu lihat kelima posisi kontrol ini. Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana? Pemantau. Selain pemantau? Oke, posisi teman. Manajer. Ya, penghukum Bapak Ibu? Ya, begitu juga. Oh ya. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu perhatikan di sini ada 5 posisi kontrol penghukum. Seperti kita sudah tahu, kita menghukum anak karena anak melakukan kesalahan.
hari lain. Kami hari Rabu itu piketnya gara-gara anak pakai sepatu putih, karena aturan sudah ada harus buka dan anak nyeker sepanjang hari dari pagi sampai siang buka sepatu. Nah itu kami bertindak sebagai pemantau karena kami berbicara sesuai dengan aturan yang sudah ada. Meskipun anak sudah memberikan alasannya, tetapi kami tetap berdiri teguh dengan ini aturan sekolah. Nah kalau seperti itu kita ada di posisi pemantau. Nah kalau manajer Bapak Ibu bagaimana? Ya, kalau manajer itu sebagai pemimpin, di mana ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak menegur anak langsung di depan situ, tapi kita membawa anak, kita mengarahkan anak datang ke tempat kita, kemudian kita bertanya apa masalahnya, kemudian sampai dengan kita memberikan solusi atau mengarahkan anak untuk menemukan solusinya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu di sini saya mau kita berpikir sejenak lagi dan menjawab pertanyaan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, rasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, membuat rasa bersalah. Oke, mari kita fokus Bapak Ibu. Yang berikut. Ya, yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang lari ke lapangan 3 kali. Kita ada di posisi apa Bapak Ibu? Menghukum. Oke, kita lihat jawabannya. Ya. Yang berikut. Aduh. Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Khususnya ada di kayaknya saya harus tekan lebih hati-hati lagi. Ya, ayolah lakukan ini itu. Oke, kita lihat jawabannya. Teman. Oke. Kemudian masih ada lagi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Mantap. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, Bapak Ibu kita sudah tahu contoh-contohnya seperti apa dan mari kita posisikan diri kita yang diharapkan dalam pembelajaran atau kita ada di kurikulum mereka ini. Kita mari memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya, sebagai manajer di mana kita mengarahkan anak, kemudian mengarahkan anak untuk menemukan solusi sehingga muncul motivasi intrinsik yaitu dari dalam diri. Jangan sampai kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman itu juga memunculkan motivasi, tetapi motivasi ekstrinsik. Ya. Oke, yang berikut Bapak Ibu, budaya positif yang ke-6 ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kalau keyakinan itu berarti kesepakatan itu dengan siswa. Kalau peraturan itu kan sudah dari awal itu, untuk siswa dapat menyepakati mengikuti aturan yang diberikan. Ya, oke. Jadi kalau peraturan itu dia satu pihak, guru yang buat dan mau tidak mau siswa harus ikut. Tapi kalau keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Oke, baik Bapak Ibu. Di dalam keyakinan kelas ini, ya, di dalam keyakinan kelas ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan lagi sebelum kita lanjut. Ketika Bapak Ibu menggunakan helm pada saat mengendarai motor, kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu menggunakan helm? Untuk melindungi kepala kita dari kecelakaan. Ya, oke, untuk melindungi kepala kita dari kecelakaan, dari benturan. Oke, ada yang lain? Supaya nyaman dalam berkendaraan. Ada yang lain? Untuk mentaati peraturan lalu lintas. Oke, Bapak Ibu, ketika kita menggunakan
ditilang polisi untuk mentaati peraturan itu merupakan motivasi ekstrinsi. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini motivasi ekstrinsi dan ekstrinsi. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, berkaitan dengan keyakinan kelas. Ya, kalau kita membuat, saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi di kelas masing-masing. Ya, di sini saya mau menyampaikan saja apa yang saya dapat pada saat prosedur dalam melakukan atau membuat keyakinan kelas. Ya, dalam membuat keyakinan kelas itu yang pertama kita merangkum atau kita menghimpun harapan-harapan daripada peserta didik. Ya, harapan mereka selama 1 tahun ke depan dalam pembelajaran PKN misalkan, itu mereka maunya seperti apa? Ya, mereka tulis di dalam kertas ya seperti biasa kalau kita membuat kesepakatan keyakinan berarti ada stick note-nya. Ya, anak-anak tulis harapan mereka di kertas. Mereka maunya seperti apa? Nanti ketika harapan mereka sudah terkumpul, kita apresiasi mereka dengan biarkan mereka ke depan dan tempel harapan mereka di papan atau di kertas karton yang kita sudah buat. Ya, setelah kita sudah seperti itu, anak-anak sudah menempelkan atau menuliskan harapan mereka. Tugas kita guru adalah mengidentifikasi kira-kira dari 30 anak dalam satu kelas ada berapa harapan yang sama. Mungkin ada harapan ini sama nilainya, kita pisahkan. Oh ini anaknya maunya seperti ini, kita pisahkan. Jadi dari harapan-harapan mereka kita ambil nilai kebajikannya Bapak Ibu. Seperti tadi menggunakan helm saat berkendaraan bermotor, nilai kebajikannya adalah keselamatan. Ya, atau mungkin mereka bilang seperti ini, mereka tulis tidak boleh main HP di dalam kelas. Berarti nilai keyakinannya apa Bapak Ibu? Yang kita bisa tarik dari situ. Berfokus. Fokus, ya, atau disiplin, itu masuk dalam nilai keyakinan. Sehingga dari harapan-harapan mereka kita tarik 1, 2 atau kita tarik nilai-nilai keyakinan yang akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas yang nanti disepakati bersama. Jadi kita tidak asal maju masuk dan semuanya harus disiplin. Jangan sampai ketika kita menanyakan harapan mereka ada benar mudah-mudahan dalam pembelajaran kita menggunakan HP. Ya, jangan sampai ada anak yang punya harapan seperti itu. Tapi ketika kita tidak tahu harapan mereka dan kita langsung buat keyakinan kelas tidak boleh main HP di dalam kelas. Nah, padahal pada saat pembelajaran berlangsung 2 minggu 3 minggu kemudian tiba-tiba Bapak ya silakan anak-anak kasih keluar HP kita belajar. Nanti silakan ambil materinya dari sini-sini kan kita sendiri yang sudah langgar. Jadi mari kita buat keyakinan kelas itu berdasarkan harapan daripada anak-anak. Ya Bapak Ibu, kalau harapannya sudah ada, kemudian nilai keyakinannya juga kita sudah ambil, berarti kita punya keyakinan kelas itu diharapkan ada tanda tangan daripada ketua kelas dan juga kita sebagai guru mata pelajaran. Tapi kalau Bapak Ibu mau berkreasi lagi untuk lebih keren, di sana kan punya ketua kelas, ada beberapa anak mewakili untuk tanda tangan supaya itu terlihat sah dan anak-anak harus mengetahui nilai keyakinan yang kita sudah buat bersama. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk menentukan atau membuat keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu di sini ada peraturan dan juga ada keyakinan. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama lihat kira-kira peraturan ini nilai keyakinannya apa. Ya baik Bapak Ibu, silakan perhatiannya ke sini. Di sini ada keyakinan kelas, ada peraturan. Nanti kita sama-sama melihat nilai keyakinan apa yang bisa muncul daripada peraturan ini. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Kemudian, dilarang mengganggu orang lain. Disiplin. Disiplin. Ya, baik. Jadi peraturan ini bisa saja harapan daripada anak-anak ya. Jadi kita mau tarik kesimpulannya menentukan dari harapan mereka nilai keyakinan apa yang muncul. Oke, yang berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan.
Disiplin. Kebiasaan baik. Oke. Yang berikut, bergantian atau menunggu giliran. Andri, budaya jawab. Disiplin, tanggung jawab. Oke. Bapak Ibu sudah apa yang tadi? Sebentar. Oke. Gunakan masker. Budaya, kesehatan, keselamatan. Oke. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan, disiplin. Oke, kita lihat jawabannya. Nilai-nilai keyakinan apa yang muncul dari setiap peraturan atau harapan yang ada di saya? Ya, yang pertama di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai keyakinannya adalah tanggung jawab. Ya, anak-anak bertanggung jawab atas apa yang mereka pinjam. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinannya adalah menghormati, menghargai bisa. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini ada komitmen atau juga menghargai sesuai dengan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ada keselamatan atau menghormati orang lain, menghargai. Kemudian dilarang menggunakan narkoba atau dilarang merokok di sekolah. Ya, itu merupakan keyakinannya dalam menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, budaya antri, itu merupakan menghormati orang lain atau bersabar. Kalau di sekolah kita, Bapak Ibu, kita sudah terapkan budaya antri seperti apa, Bapak Ibu? Ya, setiap hari kita ada lakukan budaya antri. Ya, pada saat kita melakukan IPMAS, di mana Bapak Ibu guru di depan mengarahkan, ya anak perhotelan berdua dari komite perhotelan, yang lain bersabar untuk menunggu antrian. Dan Bapak Ibu lihat, anak-anak tidak keluar dari barisan. Berarti kita sudah menanamkan nilai budaya positif antri dalam pribadi mereka. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi, untuk menentukan sebuah keyakinan di dalam kelas, mari terlebih dahulu kita rangkum semua harapan daripada anak-anak. Ya, kita rangkum semua harapan daripada anak-anak, kemudian kita tentukan nilai keyakinannya masing-masing bersama anak-anak juga. Kemudian muncullah sebuah keyakinan dalam kelas. Oke, baik Bapak Ibu, ini ada foto saya bersama anak-anak dalam membuat keyakinan kelas mereka, di mana saya mengumpul harapan mereka, kemudian terbentuklah sebuah keyakinan yang akan kita sepakati bersama selama 1 tahun pembelajaran di pelajaran. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk, mungkin ada yang mau menanyakan berkaitan dengan keyakinan kelas? Ya, saya yakin kita semua sudah melakukannya ya Bapak Ibu. Mungkin menyimpul harapannya itu yang belum. Ya, jadi nanti kalau ada kesempatan ke depan Bapak Ibu bisa sebelum menentukan keyakinan kita menyimpulkan dulu harapan dari anak-anak atau peserta didik. Ya baik Bapak Ibu, kita lanjut di yang berikut. Bagian terakhir dari budaya positif itu adalah segitiga restitusi. Ya, tadi di awal pertemuan ketika saya menampilkan 7 budaya positif, Bapak Ibu bilang restitusi kita belum pernah dengar. Ya, tetapi ketika sepanjang perjalanan di sana kita sudah menemukan atau kita sudah melihat apa itu restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Ya, langkah-langkah penyelesaian masalah di sini ada 3 bagian. Bapak Ibu bisa lihat ada 3 bagian. Yang pertama di sini menstabilkan identitas. Ya, yang kedua setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Setelah validasi tindakan yang salah, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas di sini kita membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi hal yang positif bagi dirinya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, dia merasa bahwa dia punya diri ini sudah gagal. Gitu. Mungkin dia merasa bahwa saya sudah salah, saya sudah berbuat salah. Misalkan di dalam kelas dia sudah mengeluarkan kata-kata kasar kepada temannya, dia akan merasa rendah diri dan dia akan berdiri diri untuk menyendiri, begitu. Karena dia sudah menyinggung, dia punya teman punya perasaan. Apalagi dia punya teman punya perasaan, kalau dia punya teman yang dia ada singgung perasaannya,
kita memulihkan dia punya keadaan. Yang tadinya dia merasa bersalah, kita buat bagaimana supaya dia merasa bahwa ya dia tahu dia salah dan dia mau melakukan tindakan selanjutnya. Seperti itu divalidasi tindakan. Nanti kita akan lihat sama-sama contohnya Bapak Ibu. Kemudian yang berikut ada validasi tindakan yang salah. Di sini kita membantu murid untuk mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Validasi tindakan di sini adalah ketika kita sudah ada di menstabilkan identitas, kita berusaha menyenangkan anak, kemudian anak mulai menceritakan masalahnya, masuk di langkah berikutnya adalah validasi tindakan. Itu artinya kita mengapresiasi anak punya tindakan. Ya, ada kata-kata penguatan di situ. Tapi ada kata tapinya. Jadi jangan bilang oh anak sedang marah-marah keras jadi kita dukung dia, tapi kita mendukung dia memberikan apresiasi, tetapi kita juga memberikan pencerahan bahwa yang dia lakukan itu sudah benar, tetapi merugikan orang lain. Ya, misalkan kebutuhan anak yang tadi kita sudah sama-sama dengan itu adalah kesenangan, misalkan anak bermain lempar-lempar lidi misalkan, ya, dua orang sedang bermain lempar-lempar lidi, itu merupakan kesenangan bagi dia. Tapi tidak tahukah pada saat dia melempar, ya, ada guru yang melewat, kemudian kena, ya, kemudian kita sudah mulai marah-marah dan ini anak sudah lempar saya, padahal anak sudah tidak bakat. Tadi saya bermain di satu teman begini, ya, atau contoh kasus yang sudah pernah terjadi misalkan maki, ya, anak maki dia punya teman tiba-tiba guru lewat, kita guru yang tersinggung, kita sudah panggil anak, para anak lapor sampai DPK, tindakan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah di sini adalah kita memberikan penguatan kepada anak bahwa memang benar mereka melakukan kesalahan, sudah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan mereka itu tidak ada pada tempatnya, gitu. Jadi harus lebih berhati-hati lagi kalau saat kalian bermain bercanda seperti itu. Kemudian yang berikut menanyakan keyakinan. Setelah kita menenangkan keadaan, setelah kita memvalidasi keadaan, nah paling langkah terakhir itu adalah kita menanyakan keyakinan. Nah, dari keadaan yang kalian sudah lakukan, kesalahan yang kalian lakukan, apakah itu melanggar keyakinan kelas kita? Ya. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, kita sebagai guru kita hanya bertanya, biarkan anak sendiri yang menjawab. Saya sudah melanggar itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyarankan anak untuk anak menentukan solusi. Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu sudah langgar kalian punya keyakinan. Jadi kita menyarankan anak supaya anak menemukan solusinya sendiri. Kemudian bersama-sama dengan guru meluruskan atau mencari solusi atau dari solusi yang sudah ada guru memfasilitasi untuk minta maaf misalkan dan lain sebagainya. Ya, di sini ada simulasi Bapak Ibu. Saya melakukan simulasi penyelesaian masalah menggunakan segitiga distribusi. Saya akan memputarnya sejenak videonya. Bapak Ibu silakan menyaksikan.
pada saat kita menghadapi masalah yang sama, pasti siswa akan merasa takut untuk menceritakan masalahnya seperti itu. Apalagi kita sudah panggil datang dengan kita punya muka yang marah-marah, pasti anak tidak akan mau cerita. Sama seperti yang tadi ditampilkan video, ketika saya menanyakan tadi, ibu guru lihat kamu, ibu guru dengar kamu dari teman-teman kamu lebih sering diam dalam kelas dan tidak fokus mengikuti pelajaran. Anak hanya menjawab, iya ibu, saya minta maaf. Dia belum mau menceritakan. Tetapi kita sebagai guru, bagaimana cara kita untuk membuat anak untuk bercerita masalahnya? Tadi di situ saya katakan bahwa semua kita ini pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang tidak ada yang terluput dari kesalahan gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menggunakan kata-kata seperti itu supaya memacu adrenalinnya anak untuk mau menceritakan masalahnya. Ketika dia menceritakan masalahnya, sudah ternyata kasusnya itu adalah di dalam satu kelas 30 anak, ternyata dia sendiri yang terpilih untuk mengikuti IMBK dan dia sendiri menyadari bahwa dia itu sebenarnya tidak pantas karena mungkin dia pemalas sekolah, mungkin dalam kelas dia punya otak juga pas-pasan, tetapi namanya juga pemilihan itu bukan dari sekolah, tetapi dari pusat sana yang dipilih, dari kementerian yang dipilih, dan dia terpilih dan dia merasa dikucilkan gitu teman-teman satu kelas membicarakan, dan itu membuat dia marah dan akhirnya dia bersuara keras, kemudian dia gebrak meja, lanting meja dalam kelas dan dia keluar. Tetapi sebagai kita juga pasti merasakan hal yang demikian. Kalau kita orang bicara kita, pasti kita juga akan marah. Tapi di situ saya mengapresiasi anak karena meskipun dia marah, tapi dia masih bisa mengontrol. Dia tidak pergi cari teman-teman yang tadi bicara dia untuk pukul seperti itu. Dan di situ kita mengarahkan anak juga untuk melihat kembali keyakinan kelas yang dia sudah sepakati bersama di awal. Dan langkah terakhir di situ adalah kita menanyakan tindakannya. Berarti kalau sebenarnya seperti apa? Nah ternyata di situ anak akan mengatakan bahwa sebenarnya saya lebih sabar lagi. Kalau sebenarnya saya yang terpilih sendiri mewakili kelas, berarti itu bagiannya saya harus optimis dan saya harus percaya diri. Dan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang anak sudah munculkan pada saat kita menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mau berbagi pengalaman bagaimana cara Bapak Ibu menyelesaikan masalah. Apakah sudah sesuai dengan segitiga restitusi ini atau kita hanya sebatas di memvalidasi tindakan? Ya. Atau kita hanya sebatas di menstabilkan emosi anak? Atau kita sampai kepada menanyakan keyakinan dan menemukan solusi? Ya. Mungkin ada yang sampai dengan menanyakan keyakinan. Semenjak saya menerima materi ini dari dalam pembelajaran di guru penggerak, pendidikan guru penggerak, saya juga hanya sampai di sini saja. Ya, ini dua. Tapi untuk menemukan solusi, mengarahkan anak untuk minta maaf, mengarahkan anak untuk menemukan solusi itu tidak, Bapak Ibu. Jadi setelah saya mempelajarinya di guru penggerak dan ada kegiatan diseminasi seperti ini, saya berbagi kepada Bapak Ibu guru, saya mengharapkan atau ya pendidikan kita mengharapkan bahwa kita harus menyelesaikan masalah itu menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, jangan sampai ya ada yang mau bertanya. Terima kasih. Jadi pertama senang sekali bisa mendengarkan penjelasan tentang ini. Saya juga bisa menyadari dan mendeteksi apa yang telah kita lakukan dan kemudian ke depan kita mau seperti apa. Ada satu pengalaman yang kami mau bagikan juga, yaitu begini, saya kebetulan 2 tahun berturut-turut di Nautika Kapal sebagai kelas. Jadi di Nautika ini ada satu hal yang terjadi. Apakah kami juga bingung apakah ini hukuman atau kemudian apakah ini sedang kami memvalidasi tindakan yang salah jadi atau kami sementara jadi yang ketiga menanyakan keyakinan atau kemudian menstabilkan diri. Jadi ada yang terjadi begini. Jadi ada yang namanya bina fisik, bina mental. Ini kami sampaikan, kami tidak tahu, tapi ada sesuatu yang terjadi memang ketika anak-anak merasa bahwa mereka melakukan kesalahan dengan tanpa dipaksa atau melalui teman
melakukan sebuah tindakan sebagai bagian daripada menebus kesalahan-kesalahan tersebut. Misalnya begini, kami memberitahu bahwa meyakinkan mereka bahwa mereka punya, ketika mereka tamat, tempat kerja mereka, lingkungan kerja mereka itu lingkungan yang keras, sehingga membutuhkan fisik yang juga harus kuat, mental yang bagus. Nah, sehingga ketika dalam proses berjalan, katakanlah dia terlambat, itu adalah sebuah kesalahan yang dia buat, tetapi kita tidak menghukum dia, tapi kita memberitahu dia harus melakukan ini sebagai bagian daripada bina disiplin mental dia. Jadi katakanlah dia setelah terlambat, dia harus mulai jongkok dari mana begitu, harus ambil tindakan usaha tanpa dihukum, tapi dia sendiri langsung buat. Atau kemudian pada saat dilakukan pembinaan, kemudian dia ada buat tambahan gerakan begitu, dia harus segera tahu itu kesalahan dan kemudian dia melakukan push up atau apa. Ini kira-kira ini dia masuk hukuman atau dia dalam dari segi tiga restitusi dia bagian mana? Ini perlu kita tahu sehingga jangan sampai sementara ini kami sedang melakukan kesalahan atau apa mungkin ini perlu didiskusikan atau diberikan solusi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya kembali slide dulu ya Bapak. Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Yopi, oke. Saya juga awalnya berpikir seperti demikian, ya, karena waktu mendapat materi seperti ini, saya berpikir bahwa kalau anak-anak yang lain diarahkan seperti itu bisa, tapi bagaimana dengan kita yang ada satu jurusan kemaritiman di sini, MKM, dalam mengenai, tidak mungkin kita memanggil anak dengan datang duduk senang seperti itu, memberi nasihat dan lain sebagainya. Ya, baik Bapak Ibu, pada saat kami elaborasi terkait dengan ini, ada salah satu guru MKM yang ikut guru penggerak juga, dan dia juga menanyakan hal yang sama seperti itu. Dan kemudian yang dijawab oleh instruktur kami di situ kembali lagi kepada ini Bapak Ibu. Ya, ada motivasi perilaku manusia. Ada di sini ada dua hal di sini. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, sedangkan yang ini merupakan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia berperilaku baik untuk mendapatkan menghindar hukuman, atau dia melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka ingin menjadi diri sendiri seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, itu hukuman atau bukan? Kalau saya mau bilang itu mungkin yang masuk di bukan hukuman tapi konsekuensi. Ya, karena Bapak dan anak atau Bapak Ibu guru di jurusan itu sudah menyepakatinya dari awal. Ya, menyepakati dari awal dan sudah menanamkan nilai-nilai itu kepada anak. Nah, gitu. Tapi jangan sampai juga anak menjadikan itu bukan nilai intrinsik tapi ekstrinsik. Kalau lu datang terlambat, lu dihukum. Karena itu dia datang pagi. Nah, tadi di awal-awal saya juga sempat sedikit menjelaskan bahwa ketika saya mengajar di kelas 10 MKM, mereka ribut, mereka tidak fokus, mereka tertawa sini, tertawa sana dan lain sebagainya. Ketika saya tanya, mereka punya kelas dan ibu tidak tegas, nah ibu begitu, nah panggil datang musuh pusat. Ini langsung jongkok di situ dan lain sebagainya. Saya bilang ibu tidak seperti itu, berarti kamu orang disiplin dalam kelas karena takut dihukum. Ya, kalau ibu tidak, ibu tanya, kita punya keyakinan kelas apa? Duduk disiplin toh, nah berarti kamu harus duduk disiplin. Seperti itu. Nah, jadi jangan sampai anak-anak di dalam kelas duduk tenang dari awal sampai akhir. Hanya gara-gara kita sudah iming-imingin yang lu kalau bersuara itu kena hukuman gitu. Tetapi di sini ya, kalau seandainya seperti yang Bapak Yogi katakan, anak kalau datang terlambat, dia sudah tahu dari mana dia harus jalan jongkok, itu merupakan masuk bagian dari konsekuensi. Karena Bapak Ibu sudah sepakat dengan anak dan anak juga sudah tahu itu, dan saya pikir itu sudah masuk dalam nilai intrinsiknya dia. Beda halnya dengan anak-anak yang tidak datang terlambat mungkin. Coba Bapak Ibu tanya. Nah, kamu tidak datang terlambat, itu kan alasan yang sampai menjawab ya, untuk menghindari hukuman. Nah, itu yang salah. Bukan salah sih, tapi itu merupakan motivasi ekstrinsik. Gitu. Bukan kalau sebenarnya menjawab. Nah, sekolah di sedang pagi, kalau saya mau belajar, nah itu merupakan motivasi intrinsik. Tapi alangkah lebih baiknya setelah konsekuensinya dilakukan, Bapak Ibu juga harus lanjut dengan restitusi. Ya,
menjawab Bapak Ibu guru yang ada di jurusan MKN. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kasih Bapak Ibu. Ya. Oke. Saya mencoba menarik sebuah kesimpulan dari aktivitas kita hari ini, yaitu dalam menerapkan budaya positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian dan juga profesional yang baik, di mana kita sebagai guru mampu menanamkan motivasi intrinsik kepada murid, dan guru mampu merefleksi dirinya dan menempatkan posisi kontrol dirinya sebagai manajer yang dapat menggunakan metode segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, sehingga diharapkan dapat tercipta karakter murid yang baik guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru, sekali lagi kesempatannya sudah hadir bersama-sama di tempat ini. Kita berbagi pikiran, kita bertukar pikiran terkait dengan budaya-budaya positif yang ada. Diharapkan supaya siswa di lembaga kita di SMA Negeri 1 Palabayi ini, mereka semua memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri, kemudian mewujudkan karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya akan mengucapkan SMK 1. Bapak Ibu silakan menjawab bisa, hebat, dan yang terakhir adalah luar biasa. SMK 1 bisa. SMK 1 hebat. SMK 1 luar biasa. Terima kasih, sekian, dan selamat siang buat kita semua. 그래 저와 함께 달려 Ready for action, let's